Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asbahani. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal puisi. Saya mau ngomong soal undangan untuk mengirim puisi di antologi. Antologi itu kan bunga rampai ya. Kata dasarnya kan itu ya. Kalau terjemahannya secara etimologis. Bunga rampai itu ya kumpulan dari berbagai bunga yang dirangkai atau ditata dengan menarik gitu. Jadi ya berbagai bunga, bukan hanya satu jenis bunga gitu. Nah, saya ingin berangkat memahami itu dari situ gitu. Ya memang bunga rampai itu, antologi itu adalah karya bareng-bareng. Sekarang mungkin orang punya pemahaman yang berbeda. Saya nggak bilang salah, mungkin berbeda saja, agak lari dari akar katanya, akar etimologisnya itu gitu. Ada orang yang menyebut buku puisi yang sendirian pun disebut antologi gitu. Padahal kan itu ya kumpulan puisi atau himpunan puisi atau ya sekadar buku puisi gitu. Banyak yang memakai istilah itu. Gitu. Tapi kita balikin ke akarnya bahwa antologi adalah kumpulan karya dari beberapa orang atau kumpulan karya dalam rentang waktu puisi atau karya sastra dari banyak orang. Misalnya, antologi Yunani kuno abad berapa gitu, antologi puisi Indonesia sebelum tahun 30-an kayak gitu. Itu betul antologi gitu. Ada rentang waktu tertentu dan sejumlah orang yang menulis karya yang berkarya dalam rentang waktu itu gitu yang disusun dalam sebuah bunga rampai itu gitu. Nah sekarang kan undangan gitu banyak sekarang, iya betul gitu. Saya beberapa kali juga ikutan di situ di karya saya terkumpul di berbagai antologi juga, antologi yang betul-betul antologi ya, maksudnya yang ngumpulin karya dari banyak orang dengan tema tertentu gitu, dikumpulin bareng gitu. Yang bisa saya ingat antara lain adalah ini sekaligus menunjukin jenis-jenis antologi yang tercipta gitu ya. Satu 100 tahun Bung Hatta, tahun berapa itu ya. Nah itu antologi yang diterbitkan sejumlah karya dari sejumlah orang karena terhimpun lewat sebuah lomba. Lomba menulis 100 tahun Bung Hatta. Saya masuk 5 besar atau 10 besar, saya lupa. Kemudian dibukukan antologi. Jadilah sebuah antologi yang buat saya itu membanggakan waktu itu karena seleksinya adalah seleksi lomba. Kemudian yang masuk 10 besar dan beberapa puisi pilihan kemudian dibukukan, dikumpulkan dalam sebuah antologi. Sajak saya judulnya Huruf-Huruf Hatta itu kalau nggak salah. Ya itu ingat saya. Itu satu jenis antologi yang seperti jadi ya nggak apa-apa ikutan, ada lomba, kita mengirim ke lomba itu, menang atau nggak menang kemudian sejumlah karya terpilih oleh panitia itu kemudian dibukukan itu antologi. Kalau pertanyaannya adalah kita mau gimana ya, mau ikutan apa enggak? Kalau kayak gitu ikut, saya ikut kalau saya memilih. Kalau ada lomba yang saya pernah ikut juga di Lampung kalau nggak salah itu Krakatau Award gitu, saya ikut gitu, menang 5 besar atau 10 besar, tapi yang nggak juara pasti. Itu juara 3 kalau nggak salah. Nah itu juga dibukukan karyanya kemudian gitu. Jadi terhimpunlah sajak saya di sebuah antologi yang pada tahun itu gitu, Krakatau Award itu gitu. Lampung, Dewan Kesenian Lampung kalau nggak salah yang ngadakan. Oke, yang pertama itu ya, antologi yang tercipta karena kita ikut lomba. Kita ikut lombanya, bukan pengen ikut antologinya sebenarnya gitu. Tapi itu juga akan jadi jejak ke penyairan kita kalau kita lolos, menang atau masuk pilihan. Nah yang kedua undangan ya, undangan tidak ada lomba tapi ada panitia yang kemudian mengundang orang untuk menulis puisi. Yang paling ajak ajang seperti itu ya dari negeri Poci, sudah berapa tahun ya, puluhan lebih kan, dari negeri Poci itu ada penggagasnya sampai sekarang tuh masih rutin dan terus aja gitu bikin tema-tema tahunan yang menarik gitu. Saya pernah ikut sekali, tema apa waktu itu ya, tema bahari atau apa gitu, saya ikut dan masuk sajak saya gitu. Dan menarik karena reputasi penyelenggaranya. Saya
Saya tahu orang-orangnya, misalnya kenal, saya tahu itu kan di Tegal ya. Saya tahu reputasi ajang itu sendiri, reputasi penyelenggaranya dan reputasi ajang. Ini ada sebuah ajang penyusunan antologi bersama, bukan lomba ya. Gak ada pemenang tuh di situ tuh. Ya yang terpilih ya masuk buku aja gitu. Dan berlangsung lama dengan panitia yang konsisten gitu. Itu menarik. Saya pernah ikut sekali lagi, saya pernah ikut itu gitu. Tapi saya tidak selalu mengikuti undangan-undangan untuk menyertakan karya di antologi. So, temanya mungkin nggak sesuai. Saya tidak bisa memaksakan menulis puisi yang dengan tema itu. Atau terlambat. Misalnya waktu itu pernah antologi tsunami Aceh gitu kan. Orang ada yang ngundang, terus saya susah sekali menulis puisi tentang tsunami itu. Kan dua tahun kemudian saya baru bisa bikin puisi, ya pasti telat lah, nggak akan masuk di antologi itu gitu. Yang kedua, yang satu lomba, yang kedua ada ajang yang konsisten, ada penyelenggara yang punya reputasi yang baik, ikutin aja tuh. Itu dua yang saya ikutin, yang saya tahu gitu. Saya nggak pernah ikut yang berbayar, ada juga kan. Yang ketiga kali ya, yang mengirim sejumlah karya dan kemudian kita urunan gitu, membayar untuk nyetak, biaya cetak. Mungkin sebenarnya ada yang nganggap itu kita kayak dipaksa membeli gitu. Padahal kan ya urunan aja. Kalau semangatnya urunan gitu, ngumpulin dana, cetak bareng, kan kita dapat sejumlah buku senilai uang yang kita kirim untuk mencetak itu kan gitu. Kalau dianggap seperti itu nggak apa-apa juga, kita dapat bukunya kan. Tapi masalahnya adalah seleksinya gimana tuh gitu. Akhirnya kan semua yang ngirim duit buruk atau bagus sajaknya harus dimuat kan, panitia nggak bisa nolak kan. Sekali lagi saya nggak pernah ikutan yang kayak gitu, bukan karena pikiran tadi bahwa ini gimana seleksinya nih, karena semua orang yang kirim uang jadinya harus dapat, harus dimuat. Itu saya nggak pernah ikutan yang kayak gitu. Tapi tentu saja saya tidak memandang itu negatif gitu. Ya artinya panitia mengorbankan seleksi kali ya, barangkali begitu, lebih mementingkan yang penting ya rame-rame lah terbit gitu. Ada yang begitu, yang ketiga, tapi saya nggak pernah ikutan. Kemudian oke, mungkin 3 itu aja dulu. Tapi yang penting adalah ketika memutuskan mau ikut atau enggak, kita harus melihat itu seperti saya sering ngomong ini, bahwa itu kayak galeri aja gitu. Di galeri ya. Kalau kita mau pameran kan ke galeri kan. Kalau kita nulis di blog kita, di medsos kita, itu kayak di studio gitu. Nah, ketika kita nah ini adalah sebuah pameran bersama. Ada banyak orang yang kemudian berpameran di sebuah galeri, kita ikutan pameran di situ. Satu, supaya kita lolos kurator, tentu harus sesuai tema ya kan. Kemudian ya harus sesuai dengan standar estetika si kuratornya. Itu tadi, makanya penting banget reputasi itu buat saya. Yang pertama tadi itu yang kedua saya bilang gitu. Nah, ketika ngaco gitu, apakah kita bisa mengangkat reputasi kita kalau kita dimuat di antologi yang kemudian dikurasi oleh kurator yang tidak punya reputasi yang baik gitu. Kan rugi kita jadinya, ya rugi apa, nggak terlalu dapat manfaat yang banyak dengan ikutan yang seperti itu gitu kan. Jadi yang ketiga adalah kesempatan loh kita di situ untuk menjadi menonjol. Kalau memang kita punya energi untuk menampilkan sebuah karya yang menonjol, orang kan di antara sekian banyak kalau kita lolos di buku itu misalnya di antologi itu kan, maka pembaca akan punya kesempatan membandingkan karya-karya yang dimuat. Nah, itu kesempatan kita juga kan untuk menonjolkan diri kita bahwa kita punya puisi yang berbeda. Ya pastilah ini semacam kompetisi kok gitu kan. Seniman itu punya ego sendiri-sendiri yang nggak perlu diredam ego itu gitu. Kalau memang kita punya karya yang memang orang nggak bisa tidak untuk mengakui bahwa ada sesuatu istimewa di karya kita dibandingkan dengan karya-karya lain di buku itu, hajar, kirim aja gitu. Kalau saya itu pertimbangan
Nah itu sebenarnya di jenis antologi yang pertama tadi itu apa secara otomatis kan terjadi tuh gitu. Kita karena dikurasi dulu, dipilih dulu yang menang siapa kan gitu. Ya, ini dikurasi bareng gitu. Kemudian ditampilkan yang terpilih dan yang menang gitu kan. Baik, itu penjelasan saya soal antologi dan kenapa kita harus ikut atau nggak ikut. Terima kasih untuk Muhammad Dafa yang bertanya dan rajin sekali bertanya. Terima kasih sekali lagi. Ketemu lagi di video berikutnya ngobrolin persoalan yang lain seputar puisi dan menulis kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya.